Saya pokoknya cepat-cepat jalan gitu. Ketika saya mulai jalan sekitar 3-5 langkah, saya noleh ke belakang. Set. Mbaknya yang tadi tak tanya itu nggak ada. Saya yakin itu tuh benar-benar mbak. Orang saya nih di sini di Batu, mbaknya di sini. Tikungan seperti ini. Ini orang. Saya benar-benar takut sih. Sugeng Dalu, masyarakat Jogja dan Kiwa Tengahnya. Alhamdulillah, saya tetap pengen buat video yang notabene saya buat ini nih, channel YouTube ini. Itu tuh semula tentang main, baru naik gunung atau kemana lah destinasi-destinasi yang ada di Indonesia nih ya. Kali ini di tengah-tengah pandemi, gimana ya cuy, mau ngomong pandemi itu ya nggak cuman kalian, nggak cuman saya, hampir 90-80% lah ya masyarakat dunia itu terdampak. Langsung saja di video kali ini saya tuh pengen buat semacam apa ya, podcast. Kemarin-kemarin kan aku pribadi udah buat podcast, tapi diuploadnya cuma di Spotify. Nah kali ini kenapa nggak di videoin wae, jadi podcast yang bervisual gitu lah. Mantep lah, biar ada gambarnya gitu. Dan di podcast episode pertama ini, bagusnya tak namain apa ya bro ya? Episode iki lho, neng ruangan di setup ngene iki tak jenenge apa ya? Podcast aja. Podcast terlalu berat ora? Misal cerita gunung apa Cerita curcol gunung. Intinya aku pengen ini tuh pengen cerita masalah gunung. podcast gunung aja, podcast gunung. Podcast gunung. Jadi ngomongin semua hal tentang gunung. Ngomongin semua hal tentang gunung, bisa horor, terus lucu. Pokoknya hal-hal unik ngono ya. Ya. Berarti episode yang seperti ini, kalau tampilan seperti ini, kayak ini bro. Episode apa? Konten podcast gunung. Kontennya podcast gunung. Oke, berarti nanti judulnya apa? Strip podcast gunung episode 1. Podcast gunung episode loro ngono ya. Ya. Yoi, di podcast gunung episode 1, aku pengen cerita pengalaman pertama kalinya saya naik gunung, yaitu di Gunung Lawu. Sedikit scary, sedikit spooky, sedikit medeni. Jadi pengalaman pertama saya naik gunung itu pada tahun 2015, pertengahan 2015. Naik gunung ke Gunung Lawu itu total anggota itu sekitar 15 orang, termasuk saya. Dari 15 orang itu, yang pernah naik gunung baru 2, ke Gunung Merbabu. Itu pun nggak nyampe puncak. Selain itu, nggak adanya sejarah naik gunung sebelumnya gitu loh, sebelumnya belum pernah naik gunung. Ditambah perlengkapan yang benar-benar minim. Saya 15 orang itu hanya dibekali dengan 1 tenda, 1 sleeping bag, 2 kompor, 2 nesting, sama perlengkapan masing-masing kayak jaket, sarung, kupluk, mie instan, ya pokoknya kayak gitulah. Karena kan sebelum berangkat tetap browsing gitu, tetap ada toh. Yang jelas itu 15 orang hanya 1 tenda, 1 sleeping bag, dan 1 matras. 15 uang bro. Selain itu, kalau saya pribadi itu pernah camping
camping di salah satu gunung di Kabupaten Wonogiri. Itu nama gunungnya itu nek ra salah iki, Gunung Gandul. Jadi di sana camping. Kita cerita sedikit tentang Gunung Gandul ya, pengalaman saya sebelum ke Gunung Lawu nih. Di sini juga sedikit spooky, soalnya kita naik ke Gunung Gandul ini pakai motor, terus parkir. Jadi kita camping berkemah itu di samping motor. Di situ ada sedikit lahan yang luas. Di situ kita diriin tenda dan beraktivitas di situ. Baru naik, itu teman saya udah bilang, "Nal, kita memasuki gerbang." Merinding aku jadi cerita ini. Gerbang apa itu? Nal, kita memasuki gerbang. Gerbang piye, Bro? Ya, gerbang. Tadi di sana jaga kok. Ada abdi dalamnya. Jadi pikiran udah kemana-mana tuh. Nyampe lah parkir, kita beraktivitas, masak, makan, minum. Habis itu santai ya. Di waktu-waktu santai kita tiduran di tikar. Ingat ya, tikar. Bukan sleeping bag, bukan matras. Kita pakai tikar, tendanya tenda yang segitiga, tenda pramuka kalau kalian tahu. Tiduran di tikar itu, saya di samping teman saya namanya Teguh. Dia itu ya bisa ngelihat, punya kayak gitu-gitulah. Di center nih salah satu pohon yang nggak ada daunnya. Nah, itu ada, tak sebutin nggak apa ya. Nah, itu ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada gendruwo, tuyul, pocong. Siapa yang nggak takut coba kayak gitu? Takut cuy, beneran. Malam-malam di hutan pertama kalinya camping, bener-bener takut. Singkat cerita langsung ke puncak, subuh-subuhnya langsung ke puncak dan kita menikmati sunrise di sana. Itu satu-satunya pengalaman saya sebelum ke Gunung Lawu. Lanjut ke Gunung Lawunya. 15 orang kita start trekking dari Cemoro Sewu. Kan ada 3 jalur dari Gunung Lawu itu. Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetho. Itu yang jalur barunya. Kita milih jadi Cemoro Sewu karena di tahun 2015 itu yang paling rame, yang paling mainstream itu dari Cemoro Sewu. Perjalanan dimulai dari Cemoro Sewu itu sekitar pukul jam 4, jam 5 sorean. Kita naik sore aja. Jalan saking excitednya, itu kan pertama kali naik gunung ya. Gak ada perbekalan yang bener-bener, oh ya kita harus safety, oh ya kita harus tahu jalur dulu, oh ya kita harus pokoknya mengenal jalur lah. Gak ada. Pokoknya main kita. Namanya anak STM ya kan. Dolan, pokoknya dolan. Belum yang proper. Gak ada proper-properan pak, yang penting main ya. Dari base camp Cemoro Sewu sampai pos 1 nggak ada masalah. Itu kita ketemu maghrib di situ. Cuman masih ada yang teriak-teriak. Kan excited ya kan cuy. Oyo. Dibalas. Oyo. Wak wak wak. Dibalas kayak gitu. Jeritan-jeritan manja kayak gitu dibalas ya. Kita balas-balasan seperti itu. Lucu sih, emang lucu. Yo, pertama kalinya naik gunung gimana nggak excited gitu lah. Terus habis ketemu malam, sampai pos 1 itu udah malam. Lanjut ke pos 2. Di perjalanan ke pos 2, kelompokku 15 orang itu sempat terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang 7 yang duluan, yang 8 belakangan. Ada sedikit cerita. Mungkin cerita ini tak ceritain di akhir aja ya, supaya teman-teman bisa nonton sampai akhir. Terima kasih. Soalnya ini sedikit spooky dan memang saya pengalamannya di jalur ini nggak ke puncaknya, malah yang di jalur ini yang aku pengen ceritain. Cuma nanti aja. Spooky itu apa tuh mas? Tahu. Spooky itu bahasa kerennya medeni. Horor. Oke, horor. Horor, bro. Oke. Di perjalanan sampai ke pos 2 itu ada salah satu tragedi spooky saya pribadi. Nanti aja ceritanya.
Akhirnya nyampe di pos 2. Nyampe pos 2 kita istirahat, makan, minum, sebat, ya kayak biasalah yang seperti yang dilakukan di pos. Cuman kita sempat makan di situ, makan besar. Dari pos 2 kita langsung lanjut ke pos 3. Dan sebelum nyampe pos 3, salah satu teman saya yang bernama Aji, panggilannya itu Uji, dia terkilir kakinya, kaki kirinya kalau nggak salah. Kaki kirinya itu terkilir dan dia sempat kesakitan. Cuman dia bilangnya nggak apa-apa kok, lanjut aja. Nggak apa-apa kok, lanjut aja. Dia bilang gitu supaya teman-teman nggak yang khawatir gitu loh. Kakimu kenapa? Skillmu nyapor ya. Terus sampai di pos 3 kan istirahat tuh ya kan. Kakinya si Uji ini tambah parah. Aku mijet sebisaku. Jadi tak pijat urut gitu sebisaku, pakai minyak. Temen saya gantian. Terus aku ngobrol sama pendaki lain. Ternyata si pendaki itu bisa mijet. Sudah ada satu pendaki, satu tenda yang isinya 3 pendaki, di situ udah ada yang bisa mijet. Akhirnya aku minta tolong buat dipijitin si Uji itu. Akhirnya dipijitlah sama masnya. Oh ini terkilir mas, ini bakal agak lama. Kalau ngelanjutin, kalau dipaksain ya takutnya malah nggak kuat gitu masnya bilang. Tapi di situ proses sedikit lama cuy. Ada mungkin setengah jam kali ya. Di dalam proses itu, proses perpijitan itu, teman-teman yang lainnya, kan kita 15 orang. Nggak mungkin dong 14 orangnya mijitin Uji semua, nggak ada tempat toh. Teman-teman yang lain yang nggak kebagian mijit itu semua pada istirahat dan tertidur salahnya. Bayangin, tertidur di Gunung Lawu pos 3 dengan suhu itu sekitar, kalau saya kira-kira, suhu di pos 3 itu sekitar 13 derajat Celcius. Kira-kira. Seberapa dinginnya tuh? Tanpa perlengkapan yang proper. Setelah tak bangunin, cuy bangun, ini Uji kayak mana ini ya? Bangun tuh mereka malah pada kedinginan, menggigil gitu ya. Menggigil, pilek, yang pusing gitu loh, bangun-bangun kayak gitu. Tak paksain bangun, harusnya kita rundingan di situ, rembukan toh. Pas rundingan, si Uji ini nggak mau ngelanjutin, tapi teman-teman lainnya termasuk aku pengen ngelanjutin. Gimana caranya? Pertama kalinya naik gunung ini saya sampai puncak kayak gitu cuy. Nggak kenal namanya nggak kenal namanya pertemanan. Yang di situ adanya egoisme. Aku pokoknya kudu tekan puncak kayak gitu. Akhirnya setelah rundingan, keputusannya Uji itu tetap stay di pos 3 dengan didirikan satu tenda. Ingat kan, kita 15 orang cuman bawa satu tenda yang didirikan di pos 3 buat si Uji yang kakinya sakit. Akhirnya satu tenda didirikan di situ buat Uji kami tinggal, kami titipin di pendaki lain yang tadi yang mijit Uji tadi. Kan ada satu kelompok pendaki yang udah diriin tenda di situ. Mas nitip ya, ini teman saya kakinya sakit nggak bisa ngelanjutin, tapi kita masih 14 orang yang pengen lanjutin mas, kayak gitu. Akhirnya Uji ditinggal di situ dengan kesepakatan bersama. Uji udah nggak apa-apa. Oh iya aku nggak apa-apa kok. Nggak tahu sih dalam hatinya nggak apa, cuman pengucapan dia kayak gitu. Ketika mau lanjut jalan, ada salah satu teman saya yang nggak ada. Gak ada gimana? Kita kan 15 orang. Dikurangin satu Uji kan masih 14. Di situ terkumpul hanya 13. Kurang satu. Namanya Joko. Joko, kalau Anda nonton video ini, terima kasih. Si Joko ini dicari nggak ada. Ada yang nyari turun ke bawah di jalur. Joko di mana? Joko hilang. Dicari di shelter, nggak ada. Di pos 3 itu kan ada shelternya yang kayak pondokan gitu ada. Joko neng endi hilang. Di situ udah panik cuy.
Dari pos 1 ke pos 2 tadi aku udah ada yang spooky, terus di pos 3 Joko hilang. Merinding aku ya. Akhirnya si Joko ini ditemukan sama Pandu sama Ega Bagong. Terima kasih Mas Pandu dan Bagong. Si Pandu dan Bagong ini nemuin si Joko dalam kondisi kayak yang apa ya? Bisa dibilang linglung gitu loh, Bro. Bisa dibilang linglung, ngalamun. Ya, gitulah. Ditemukannya di pos 3 arah ke pos 4. Pokoknya pos 3 ke arah atas gitu. Ditemukan dia lagi di senderan di pohon gitu, ada pohon dia senderan sambil ngelamun gitu. Menakutkan sih, beneran. Kalau cerita ini tuh merinding aku. Joko ketemu, akhirnya kita lanjut jalan ke pos 4. Sesampainya di pos 4 kurang dikit, mungkin sekitar 1 belokan lagi nyampe pos 4. Teman saya yang satu ini ada namanya si Oki, kedinginan sampai banget, menggigil. Hipotermia. Dulu kita belum tahu namanya hipotermia itu apa, belum tahu Pak. Jadi si Oki ini yang sekarang hidup sama saya di Jogja, si Oki itu gigilnya parah gitu loh, sampai gitu sih. Takut beneran, semuanya takut. Sampai kan 14 orang naik, salah satu kedinginan, bisa dibilang hipotermia. Hipotermia mungkin sampai parah ya, itu semi hipotermia. Sampai 13 orang lainnya itu meluk si Oki. Ayo peluk. Oki ini kurus, dipeluk banyak orang, seharusnya anget dong. Setelah dipeluk katanya udah mendingan, katanya. Setelah dipeluk itu maksain jalan kan, dingin lagi, dan kejadian itu terulang berkali-kali. Akhirnya kita berhenti di pos 4. Kalau kalian pernah naik lawup di Jari Cemoro Sewu, pos 4 naik dikit itu kan ada yang jurang dan itu terbuka gitu loh, Bro. Terbuka, makanya di situ dinginnya banget. Kita ketiup angin langsung gitu tanpa ada pohon apapun. Setelah melewati jurang itu ada belokan gitu yang udah agak ada pohonnya. Akhirnya kita berhenti di situ buat masak. Kita masak air, masak mie. Setelah masak kan dinikmati ya kan, cuy. Masak mie langsung dimakan tuh nggak kerasa dingin, nggak kerasa panas. Air pun juga kayak gitu. Air mendidih itu kan 100 derajat Celcius. Langsung bisa diminum. Air mendidih, blekuduk, bisa langsung diminum. Nggak panas ya? Enggak Pak, jadi nggak tahu seberapa dinginnya itu, saya nggak bayangin. Dingin banget. Air mendidih nih, di nesting, blekuduk, diangkat bentar langsung tak minum, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Dingin sekali. Setelah makan dan minum itu, ada salah satu teman saya yang ngomong kayak gini. Wes Nal, aku tak medon wae. Udah Nal, aku turun aja. Aku tetap munggah, teman yang lain kayak gitu. Aku naik. Ya udah gini aja, kita voting. Siapa yang turun, siapa yang naik. Sekarang yang naik dulu. Aku Nal, aku. Akhirnya ketemu yang naik itu ada 4 orang. Pertama itu yang pengen naik itu si Aslam, Tompel. Terus si Ega Bagong, Bintang, sama si Joko yang ketemu yang ngalamun tadi loh. Saya pengen naik dong. Saya masih fit, saya masih pengen naik. Akhirnya 5 orang naik, sisanya turun. Turun ini ke pos 3 yang di situ udah didirikan tenda buat yang kakinya sakit tadi loh, cuy. Jadi 9 orang turun buat si UJ ke tempat UJ yang di pos 3. 5 orang naik. Kita terpisah lagi di situ. Terpisah, oke. Tapi kesepakatan bersama, nggak ada yang gerundel. Malah kowe munggah, aku medun gini, nggak ada. Emang kesepakatan bersama gitu. 5 orang naik.
Saya nggak tahu nasib teman saya yang di turun itu seperti apa, saya nggak tahu. Akhirnya 5 orang ini naik. Di tengah perjalanan sebelum nyampe ke pos 5 itu ketemu mas-mas pendaki satu. Tak tanya itu dari Solo. Mas kok sendirian? Ya mas, saya tadi terpisah sama teman saya. Dari mana mas? Dari Solo. Udah pernah ke Lawu belum mas? Udah mas sekali. Berarti tahu jalan ya? Ya udah, kita ngikut mas. Kita berlima, ngikut satu orang. Bukan satu orang ngikut orang 5. Ya gimana, kita perlu jalur pak. Dan gak lama perjalanan, nyampe di pos 5. Bayangin, jika teman-teman yang 9 tadi ikut, naik, maksain bentar, kan udah nyampe pos 5. Kita pos 5 udah aman. Ada banyak pendaki yang ngecamp di situ, udah ada warung di situ, kita bisa minta air panas, mie, opo lah itu. Tapi teman-teman yang 9 tadi turun. Warung Bokil. Ini sebelum Mbok Yem. Jadi pos 5 kalau mau ke Mbok Yem itu masih arah puncak ke kanan. Itu ya. Si mas yang satu tadi akhirnya nyari temennya. Dia teriak-teriak manggil temennya, nggak ada balasan. Masnya tak tanya, gimana mas, mau di sini apa di Mbok Yem gitu. Mbok Yem aja lah mas. Oke, kita lanjut Mbok Yem ya. Bokil itu siapa? Mbok Yem itu salah satu warung yang ada di Gunung Lawu. Dan warung Mbok Yem ini warung satu-satunya tertinggi di Indonesia. Seperti itu pak. Di atas gunung kan? Di gunung, bukan di atas gunung. Oh iya. Di gunung seperti ini, kalau di atas kan seperti ini. Dia di gunungnya. Oh, iya. Gitu. Hampir puncak itu. Hampir puncak, benar sekali. Sesampainya di pertigaan yang mau ke Mbok Yem. Jadi kan kalau mau ke tempat Mbok Yem dari Cemoro Sewu itu kan ada jalur yang ke tempat Mbok Yem. Terus kalau ke kiri itu ke puncak ya kan Ji. Sampai di pertigaan itu sekitar jam 3. 3-an mungkin lah. 3 sebelum jam 3 ya, pokoknya sekitar jam segitulah. Bayangin kita trek dari sore jam 4 jam 5 nyampe di situ jam 3. Semalaman kita belum tidur sama sekali. Akhirnya memutuskan untuk naik aja daripada nanti keenakan di Mbok Yem kita nggak dapat sunrise di puncak. Seperti itu bilangnya. Oke, kita setuju mas, naik aja wis. Naik ke puncak, kita nyampe puncak jam 4 subuh cuy. 4 subuh cuy naik puncak. Saya gelap ya. Masih gelap gulita, di puncak hanya satu rombongan saya itu. Dingin pak, bener pak. Di pos 4 teman saya Oki tadi sempat kedinginan yang mungkin bahasa yang udah tahu saat ini mungkin mau hipotermia. Drodok. Itu dinginnya tuh Masya Allah. Sampai gitu lah. Saya semula masih fit. Nyampe puncak itu setelah istirahat 5-10 menit ikut drodok. Di puncak nggak ada perbekalan yang proper, kan tenda udah dibawa turun, terus kompor juga ada di bawah. Jadi kita berlima itu cuman ada kompor 1, nesting 2, air mineral sama mie rebus sama cemilan-cemilan gitu. Nggak ada matras, nggak ada sleeping bag, nggak ada tenda. Kita cuman tiduran beralaskan mantol, jas hujan. Kita tiduran di bawah tugu puncak Lawu. Itu hanya beralaskan mantol. Dan pengalaman lucu saya, pertama kalinya naik gunung, di situ saya pengen buang air besar dong. Udah pagi. Saya pertama kalinya naik gunung. Di gunung kerasa buang air besar. Mau gimana pun nggak tahu gitu. Tempatnya di mana, nanti gimana. Banyak pertanyaan di situ. Karena emang terpaksa ditemenin teman saya yang udah pernah naik gunung nyari tempat sih. Nyari tempat. Di situ ada jalur agak turun gitu, terus agak melipir ke kanan yang agak ke jurang dikit gitu. Akhirnya saya berjonggok ria di situ. Semula kan di situ saya hanya satu kelompok saya tok yang di situ, yang di puncak.
Pas saya asik-asiknya jongkok, ada pendaki lewat dong. Saya dengar-dengar kok kayak ada pendaki lewat ya. Ada sekitar 4-5 orang mungkin, ada cowok cewek lewat. Dan benar cuy, lewat depan saya lagi jongkok ria. Dia nyapa saya, monggo mas gitu. Ah, ah, ah. Saya kehabisan kata-kata, nggak mau bilang apa yo. Iya mas, mari ya. Aduh ya Allah, nyari ranting ini loh, mau buat api unggun kok nggak ada yang kering gitu. Itu galagasi saya aja, jadi malu Ji. Pertama kalinya deh, mantap sekali. Akhirnya ketemu pagi, matahari udah muncul. Pas pagi itu saya ketemu pendaki legend di Indonesia yang beliau itu pengalamannya udah mantap sekali. Namanya Pak D. Sabar Gorky. Beliau orang Solo, tepatnya di belakang kebun binatang. Jenenge kebun binatang Solo ya, Bro? Gembira lupa. Gembira Loko iki ini Jogja. Taman Jurok. Yes, belakang Taman Tarung Juruk. Namanya Pak Desa Bargorki. Saya kaget kan. Misi mas, dia bilang gitu. Pendaki dengan hanya punya 1 kaki. Bisa sampai puncak. Terkaget-kaget kan saya. Turun dari Lawu, saya searching siapa sih ini pendaki kaki 1. Ternyata beliau, wow, pengalamannya keren. Sudah nyampe Elbrus, terus di puncak Jayawijaya, dan masih banyak gunung lainnya. Setelah kita berasik fotoria di puncak, singkat cerita kita turun di pos 3, nemuin teman-teman yang semalam ngecamp. Asik, cerita-cerita asik, makan, terus kita langsung lanjut turun sampai base camp, lanjut pulang ke rumah masing-masing. Itu pengalaman saya pertama kalinya naik gunung ke Gunung Lawu, yang notabene ketinggiannya itu 3000 ke atas mdpl. Masih ingat yang dari pos 1 ke pos 2 tadi? Jelasnya seperti ini. Dari pos 1 ke pos 2 itu sudah ketemu malam. Dari 15 orang kelompok saya, itu terbagi menjadi 2. Ada yang 7 itu duluan, yang 8 belakangan. Saya ikut yang belakang. Setelah berjalan, saya itu nggak tahu kenapa mindset saya pengen ikut yang depan. Tak ajak teman-teman tuh nggak mau. Ayo melu saya ngarep yuk. Lah nal kesel, lah nal rasa. Tapi saya pengen banget ikut yang 7 yang depan itu, pengen banget. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan sendiri untuk yang nyusul yang ke depan itu. Tak teriakin, Bima salah satu temanku yang ikut yang rombongan depan. Bim, dia masih bales gitu loh. Piye, ada urung? Nang kene, kan masih denger tuh suaranya. Tak pikir deket kan. Akhirnya ya udah, aku jalan duluan dengan jalan agak cepet, yang agak lari gitu loh. Kan dari pos 1 ke pos 2 itu jalurnya masih yang bebatuan ditata gitu loh. Jadi masih enak buat jalan cepet. Capek juga jalan sendirian agak cepet tuh capek. Terus akhirnya saya berhenti di salah satu tikungan gitu. Tikungan di sini ada batu. Aku berhenti duduk di situ, minum sambil aku tuh pengen ngerokok. Saya ngeluarin Marlboro, kalau nggak salah waktu itu Marlboro biar cepet. Merinding aku mau nyampe sini. Datang mbak-mbak pendaki di belakang saya. Aku kan tikungan gini, letter L ke kanan gini kan. Saya duduk di batu sebelah sini. Mbaknya itu datang dari sini, berdiri pas di samping kanan saya. Jarak mungkin sekitar 1 ke 2 meter gitu, cuman deket kok. Mbak-mbak dengan perlengkapan yang dia pakai
tas, pakai carrier, pakai jaket, pakai sepatu, berhijab dia mbaknya. Masih inget banget aku. Jadi si mbaknya ini tak tanya kan, sambil aku rokokan gitu. Sendirian mbak. Dia diem. Teman-temannya mana mbak? Dia masih diem. Saya masih positif dong. Mungkin capek mbaknya gak mau balas omongan saya. Mbaknya dari mana? Masih diem. Mbak nanti mau camp di mana mbak? Kalau saya sama teman-teman saya rencana mau camp di pos 5. Dia masih diem. Perasaan saya gak enak dong. Rokok saya matiin. Botol saya taruh tas lagi. Saya pokoknya cepat-cepat jalan gitu. Ketika saya mulai jalan sekitar 3-5 langkah, saya noleh ke belakang. Set. Mbaknya yang tadi tak tanya itu gak ada. Saya yakin itu tuh benar-benar mbak. Orang saya nih di sini di Batu, mbaknya di sini. Tikungan seperti ini. Ini orang. Saya benar-benar takut sih. Setelah saya tahu kalau mbaknya itu nggak ada, saya lari selari-larinya lari di gunung, trek, jalur ke atas, sambil teriak-teriak, tolong, 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 Bima, tak teriak-teriakin gitu. Untungnya dia masih nyaut, jadi masih ada suara yang, oh aku masih ada temennya gitu loh. Takut cuy. Dan setelah turun gunung, saya searching, ternyata memang Gunung Lawu itu ya spooky. Dan itu pengalaman saya yang menurut saya mantap sekali. Dan oh iya, satu lagi. Ternyata saya baru tahu kalau ke Gunung Lawu itu disarankan, alangkah baiknya tidak menggunakan perlengkapan yang berwarna hijau. Saya inget banget, saya itu pakai baju hijau, tulisan komando. Saya dikasih sama siapa ya, om saya apa tentara gitu ya. Pokoknya dikasih baju komando gitu. Nah itu kan enak bajunya buat berkeringat-keringat, kan enak gitu, enteng. Makanya tak pakai, warnanya hijau. Mungkin pikiran saya ya, mungkin itu salah satu alasan kenapa mbaknya tadi nyamperin, mungkin. Dan setelah itulah pengalaman pertama kalinya saya naik gunung. Silahkan teman-teman yang kalau punya cerita bisa ngobrol sama saya di sini. Terlebih cerita-cerita yang unik ya. Cerita yang lucu, horor, atau pendaki hilang, atau apalah. Bisa ngobrol sama saya di sini, atau kalau nggak bisa ke sini bisa kirim ke email saya. Email nanti tak taruh di deskripsi, atau nanti kalau males nulis ya kalian rekam. Jadi yo aku mbiyen munggah gunung ini ke gunung iki, jadi ceritane ngene, mungkin kayak gitu bisa dikirim juga buat episode berikutnya. Biar tambah mantap obrolannya nanti. Yo, biar tambah mantap nih. Konten podcast gunung ini tuh biar ada gitu loh. Pengen saya itu ada terus. Terlebih sedang pandemi seperti ini toh. Yang lebih pengen tuh pandemi hilang, kita naik gunung lagi gitu. Ya seperti itulah ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out, cok.